Bencana gempa bumi di Indonesia memang merupakan suatu kewajaran yang terjadi, mengingat sifat geofisik, geotektonik, dan vulkanik yang ada di wilayah Indonesia. Bencana gempa bumi belum bisa diramalkan secara pasti oleh manusia, kapan akan terjadi dan seberapa besar. Akan tetapi, manusia tentu saja diharapkan untuk tidak menyerah dengan segala kondisi alam yang ada, sehingga timbullah berbagai macam studi mengenai gempa bumi serta mitigasi bencananya. Gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif akibat aktivitas gunung api atau runtuhan batuan. Kekuatan gempa bumi akibat aktivitas gunung api dan runtuhan batuan relatif kecil, sehingga potensi gempa bumi disumbar lebih besar akibat dari tumpukan antar lempeng bumi dan patahan aktif. Kepulauan Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng utama dunia, yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Lempeng Eurasia dan Australia bertumbukan di lepas pantai barat Pulau Sumatera, lepas pantai selatan Pulau Jawa, lepas pantai selatan Kepulauan Nusa Tenggara, dan berbelok ke arah utara ke perairan Maluku sebelah selatan. Antara lempeng Australia dan Pasifik terjadi tumbukan di sekitar Pulau Papua, sementara pertemuan antara ketiga lempeng itu terjadi di sekitar Sulawesi. Itulah sebabnya mengapa di pulau-pulau sekitar pertemuan tiga lempeng itu sering terjadi gempa bumi. Untuk wilayah Sumatera Barat terdapat 7 segmen patahan, yaitu segmen Angkola, segmen Barumun, segmen Sumbur, segmen Sianok, segmen Sumani, segmen Suliti, dan segmen Siula, yang sangat berisiko dan berdampak langsung terhadap masyarakat bila patahan pada segmen-segmen di daratan tersebut bergerak. Gempa-gempa yang berafiliasi dengan zona patahan Sumatera merupakan gempa-gempa berkekuatan sedang hingga kuat dengan potensi kedalaman dangkal kurang dari 20 km yang bisa mengakibatkan kerusakan hebat dan sangat memungkinkan terjadinya bencana ikutan berupa tanah longsor. Menurut cara terjadinya dan letak sumbernya, gempa bumi dapat dibagi dalam beberapa macam sebagai berikut. Yang pertama, gempa vulkanik. Gempa ini terjadi sebagai akibat getaran yang diakibatkan oleh letusan gunung api. Getaran tanah yang hanya terasa lereng gunung atau di daerah sekitar kaki gunung. Yang kedua, gempa tektonik. Gempa ini terjadi sebagai akibat peristiwa patahnya lapisan batuan pada lempeng tektonik. Akibat pergerakan lempeng tektonik di dalam bumi, terjadi proses geologi yang mengakibatkan tegangan dan regangan. Jika tegangan dan regangan ini meningkat dan melampaui batas kekuatannya, lapisan bumi tersebut akan patah. Akibat dari patahan, tenaga yang dikekang akhirnya lepas sebagian atau seluruhnya dalam bentuk getaran ke seluruh permukaan bumi. Getaran yang seperti ini disebut sebagai gempa bumi tektonik. Yang ketiga yaitu gempa runtuhan. Gempa ini terjadi jika suatu gua di daerah pertambangan atau daerah batuan kapur runtuh. Akibat lapisan batuan terguncang, terjadilah getaran-getaran yang hanya dirasakan di tempat itu. Dan berdasarkan letak kedalaman sumber, gempa bumi dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu gempa dalam. Gempa dalam adalah gempa bumi yang sumbernya atau hiposenternya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Di Indonesia, gempa bumi dalam umumnya berada di bawah Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, dan Laut Sulawesi. Yang kedua yaitu gempa menengah. Ialah gempa yang hiposenternya berada antara 60 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Di Indonesia, gempa bumi menengah terbentang sepanjang Sumatera sebelah barat, Jawa sebelah selatan, Nusa Tenggara antara Sumbawa dan Maluku. Yang ketiga yaitu gempa dangkal. Ialah gempa yang hiposenternya kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Di Indonesia, gempa bumi dangkal letaknya terpencar. Gempa ini dapat menimbulkan kerusakan besar. Makin dangkal gempa itu, maka daya perusaknya semakin besar.
Gempa bumi Sumatera Barat 2009 terjadi dengan kekuatan 7,6 skala Richter di lepas pantai Sumatera Barat pada pukul 5 sore, tanggal 30 September 2009. Gempa ini terjadi di lepas pantai Sumatera, sekitar 50 km barat laut Kota Padang. Gempa ini menyebabkan kerusakan parah di beberapa wilayah di Sumatera Barat, seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Solo, dan Kabupaten Pasaman Barat. Menurut data Sarkolak PB, sebanyak 1.117 orang tewas akibat gempa ini yang tersebar di 3 kota dan 4 kabupaten di Sumatera Barat. Korban luka berat mencapai 1.214 orang, luka ringan 1.688 orang. Menurut data Sarkolak PB, sebanyak 1.117 orang tewas akibat gempa ini yang tersebar di 3 kota dan 4 kabupaten di Sumatera Barat. Korban luka berat mencapai 1.214 orang, korban luka ringan sebanyak 1.688 orang, korban hilang 1 orang, sedangkan 135.448 rumah rusak berat, 65.380 rumah rusak sedang, dan 78.604 rumah rusak ringan. Bencana ini terjadi sebagai akibat 2 gempa yang terjadi kurang dari 24 jam pada lokasi yang relatif berdekatan. Pada hari Rabu 30 September terjadi gempa berkekuatan 7,6 skala Richter dengan epicentrum 70 km di barat daya Kota Pariaman dengan kedalaman 71 km. Pada hari Kamis 1 Oktober terjadi lagi gempa kedua dengan kekuatan 6,8 skala Richter yang kali ini berpusat di 46 km tenggara Kota Sungai Penuh pada pukul 8 pagi dengan kedalaman 24 km. Setelah kedua gempa ini terjadi rangkaian gempa susulan yang lebih lemah. Gempa pertama terjadi pada daerah Patahan Mentawai di bawah laut, sementara pada gempa kedua terjadi pada Patahan Semangko di daratan. Selanjutnya pada mitigasi gempa bumi. Sebelum kejadian bencana gempa bumi, perlu dilakukan beberapa persiapan dan pengetahuan mengenai kebencanaan. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, sehingga diharapkan kerugian dan korban akan dapat dikurangi. Persiapan dan pengetahuan tersebut antara lain yaitu, yang pertama itu perlu memahami daerah yang kita tinggali, merupakan daerah yang dekat dengan jalur gempa dan gunung api, sehingga perlunya sikap waspada dan kesiapsiagaan. Namun demikian tetap tenang dan hidup wajar seperti biasanya. Yang kedua yaitu perlunya mengumpulkan informasi bencana yang diperkirakan terjadi di daerah tempat tinggal kita dengan menghubungi instansi yang berwenang atau terkait. Dan yang ketiga adalah perlunya memahami tempat-tempat yang aman dan tempat yang tidak aman apabila terjadi bencana gempa. Hal ini cukup penting dalam rangka tindakan penyelamatan diri saat kejadian bencana gempa. Mungkin itu, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.